Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kama amar. Amma ba'. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta kepada hadirin dan para audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengikis kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Ashila Naila Anida. Saya dari PDF Fusta Al-Fitrah Surabaya. Di sini saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Masa Depan Indonesia dengan Remaja yang Bijaksana. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui kalau pergaulan di lingkungan sekitar kita sudah menjadi persoalan yang harus diatasi. Kenapa? Karena lambat laun pergaulan bebas semakin mewabah kemana-mana, bahkan pada kaum remaja. Kita lihat saja, generasi muda di luar sana kebanyakan malah asyik dan menikmati keterjebakan mereka dalam lembah kegelapan. Mereka jauh dari tingginya ilmu dan luhurnya akhlak. Bahkan mereka jauh dari agama. Padahal agama adalah thariqul hayah dalam kehidupan. Cara mereka berpakaian melebihi orang barat. Bahkan tidak sedikit kaum Hawa yang mengenakan pakaian yang sangat tidak pantas bagi mereka sebagai seorang muslimah. Memakai hijab seperti orang yang gantung diri. Memakai hijab tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Apakah yang seperti itu pantas disebut sebagai muslimah sejati? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka melakukan itu untuk apa? Apa karena mereka lebih mengutamakan nafsu atau kesenangan belaka? Wahai saudariku, bijaksanalah, jangan mau menggadaikan harkat martabat kehormatan kalian. Hal tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan akibatnya, apakah itu berdampak positif atau negatif. Nah, hal ini yang akan membuat bangsa kita berada di ujung tombak kehancuran. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat salah pergaulan, seperti narkoba, minum-minuman keras, pembunuhan, pembulian, dan perzinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, fenomena zaman sekarang menunjukkan bahwa pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Bahkan sebagian orang tua menganggap hal itu adalah hal yang wajar dilakukan, apalagi di era modern ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salasahuma syaitan." Yang artinya, ingatlah dan tidaklah seorang laki-laki itu berkholwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu loh apa yang akan kita alami besok, nanti, atau bahkan beberapa jam lagi. Bisa saja Allah memberikan kita musibah seperti kebanjiran, kebakaran, kecelakaan, bahkan kematian. Jadi saya mengajak teman-teman dan mengingatkan para orang tua untuk tidak tertipu oleh bujuk rayu setan. Bukankah Rasulullah sudah menjelaskan dalam sabdanya tadi bahwa laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah siapa? Setan. Selama belum menuju ke jenjang halal, teman-teman fisabilillah tidak usah galau jika tidak punya pacar. Galaulah ketika kita jauh dari Allah. Pacaran itu cuma status, jomblo itu cuma status, ya kan?
Menjadi jomblo bukan suatu kesalahan dan bukan dosa yang besar. Jadi ketika kita diejek tidak bergaul bebas, tidak punya pacar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Itu artinya Allah sayang sama kita. Allah gak pengen kita bermaksiat. Allah ingin menjaga kita sebagai jomblo fisabilillah. Lantas bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas? Ada yang tahu? Saya hanya akan menjelaskan beberapa langkah agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, mencari teman yang baik. Yang kedua, menghindari dan menolak hal yang buruk. Selanjutnya, senantiasa menjaga diri sendiri dan tidak berlebihan dalam bergaul. Yang terakhir dan yang paling penting bagi kaum hawa, ingat, jangan tertipu oleh bujuk rayu setan. Setelah tausiah yang saya sampaikan tadi, ayo senantiasa kita berdoa dan berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan pintar-pintarlah dalam memilih pergaulan. Pilihlah teman yang dapat membawa pengaruh baik bagi diri kita. Dan marilah membangun Indonesia dengan remaja yang arif dan bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya hanyalah manusia biasa, sedang segala kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.